sini tolak, di sana tolak, di mana-mana kita menolak. Di sini tolak, di sana tolak, di mana-mana kita menolak. Omnibus Law ditolak, Omnibus Law ditolak, Omnibus Law kita tolak. Omnibus Law ditolak, Omnibus Law ditolak, Omnibus Law kita tolak. Oktober 2020, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Bagi buruh, ini bukan sekedar undang-undang. Ini pengkhianatan politik. Partai-partai di parlemen yang dipilih oleh rakyat justru mengesahkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan modal. Rakyat dipunggungi dan ditinggalkan. Ini pasti akan memberikan dampak perlawanan keras karena yang diambil atau yang dirombak atau yang dirubah di dalam Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu adalah kesejahteraan. Jangan jadi sifat, sekali lagi saya tidak menunjuk satu atau menuduh dua. Jangan jadi Dracula bisnis lah. Nah, Anda kutip aja tuh omongan itu. Seperti Dracula. Nah, kalau dia Dracula ya kita akan lawan. Karena mau ngambil semua dan menghisap. Di Omnibus Law itu kesejahteraan yang diambil, hubungan kerja itu masa depan. Perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja meledak di berbagai kota. Buruh, pelajar, mahasiswa, dan beragam elemen masyarakat turun ke jalan. Bukan karena hasutan, tetapi karena hak-hak dasar mereka dipangkas atas nama investasi. Di tengah gelombang perlawanan itu, lahir sebuah kesadaran yang tak bisa lagi dihindari. Kelas pekerja tidak cukup hanya menjadi objek kebijakan. Dari pengalaman pahit itulah muncul satu kesimpulan bersama. Kelas pekerja harus memiliki alat politiknya sendiri. Dan dari kesadaran itulah, Partai Buruh diputuskan untuk kembali dihidupkan. Partai Buruh lahir karena Omnibus Law. Bagi Partai Buruh adalah sebuah hal yang sangat bersejarah pada hari ini. Kebangkitan kelas pekerja. We are the working class, kami menyebutnya. 20 tahun setelah almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan mendirikan partai ini. Partai Buruh ada hampir di semua negara. Dan semua negara yang makmur rakyatnya pasti hasil gerakan buruh. Karena itu kami mau mendiri itu di Indonesia, dan tidak berarti hanya komunitas buruh yang diperhatikan oleh Partai Buruh, tapi 3 komunitas utama rakyat Indonesia, buruh, petani, dan nelayan. Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001. Di bawah kepemimpinan Muchtar Pakpahan, Partai Buruh Sosial Demokrat ikut dalam pemilu tahun 2004. Berikutnya, pada tahun 2005, Partai Buruh Sosial Demokrat berganti nama menjadi Partai Buruh dan ikut dalam pemilu 2009. Setelah absen dalam pemilu tahun 2014 dan 2019, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 mendorong konsolidasi kembali gerakan buruh secara nasional. Dalam konteks inilah, Partai Buruh kembali diaktifkan dan dinyatakan hadir di panggung politik nasional pada 2021. Dengan melihat kondisi dan kondisi dinamika politik yang ada pada kondisi terakhir, kawan-kawan sepakat dan menyadari bahwa perlu adanya partai politik yang mempunyai basis buruh. Dari dialog-dialog tersebut, akhirnya kita sepakati untuk mendaur ulang kembali peran dan eksistensi Partai Buruh. Partai Buruh adalah partai kelas. Kami akan dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Partai ini akan didedikasikan kepada seluruh kaum buruh, petani, nelayan,
miskin kota, miskin desa, dan juga ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, buruh migran, anak gelandangan, kaum pengemis, miskin desa, orang-orang yang terlantar, para pelaut, para pensiunan, guru-guru dan tenaga honorer. Kita akan pastikan 3 prinsip negara kesejahteraan yang akan dibangun oleh Partai Buruh akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan kita tegakkan dengan sekuat-kuatnya, akan kita lakukan dengan sehormat-hormatnya demi Indonesia yang kita cintai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Setelah Partai Buruh kembali berdiri, perjuangan tidak berhenti pada upaya untuk sekedar ikut pemilu. Sebagai partai yang mendedikasikan dirinya pada kepentingan kelas pekerja, kerja-kerja harian terus dilakukan untuk memastikan hak-hak warga negara tidak diabaikan. Bahwa partai ini ditata ulang, dibangkitkan kembali oleh gerakan rakyat. Gerakan rakyatlah, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan nelayanlah yang membangkitkan, menata ulang partai. Jadi kontrol kekuatan utama kita adalah di gerakan rakyat. Sebagai partai gerakan, Partai Buruh hadir di setiap perjuangan kelas pekerja. Bersama dengan serikat pekerja, Partai Buruh berhasil memenangkan judicial review terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Selain menganulir 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar dibentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, paling lambat 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sebelumnya, berkat keberhasilan memenangkan perkara uji material Undang-Undang Pilkada di MK, Partai Buruh telah berhasil mengubah sistem politik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Atas kemenangan di MK, dari awalnya Partai Buruh hanya bisa mengusung beberapa kepala daerah. Kini Partai Buruh berhasil mengusung ratusan calon gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi, Partai Buruh mengusung kadernya sendiri dan menang. Itu artinya, walaupun belum memiliki kursi di DPR RI, tetapi Partai Buruh telah mampu memainkan peran politiknya dengan mengubah aturan undang-undang yang dibuat parpol-parpol di Senayan. Keberhasilan perjuangan Partai Buruh juga terlihat dalam penetapan upah minimum yang naik signifikan setelah dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan. Keberhasilan lain yang penting untuk dicatat adalah kemenangan perjuangan kelas pekerja dalam isu jaminan sosial, turunkan harga kebutuhan, advokasi tanah dalam isu reforma agraria, tolak impor, hingga naikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras petani. Pada pemilu 2024, Partai Buruh mencatatkan capaian yang tidak bisa diabaikan. Hampir 1 juta suara berhasil diraih secara nasional. Di berbagai daerah, kader-kader Partai Buruh berhasil melangkah lebih jauh dengan duduk di kursi DPRD kabupaten maupun kota, membawa mandat langsung dari pekerja dan rakyat kecil. Namun, bagi Partai Buruh, semua capaian ini bukan garis finish. Perjuangan belum selesai. Partai Buruh berdiri bukan untuk satu pemilu,
melainkan untuk perjuangan yang lebih panjang hingga negara kesejahteraan benar-benar bisa diwujudkan. Contoh ya Bung ya, ini contoh konkret bersyukurnya kita dan ada undang-undang BPJS. Istri saya itu udah 2 tahun lebih Bung cuci darah, seminggu 2 kali. Hitung aja lah 1 kali cuci darah 7.500.000, berarti sebulan 8 kali. Kali 2 tahun, udah berapa puluh juta. Uang dari mana saya? Saya juga begitu, sakit begini. Berapa kali saya dirawat di rumah sakit. Ya pernah sih, jualan jamu musim hujan nggak laku. Terus udah itu jalannya banjir. Saya nggak ngeliat itu galian kabel. Pernah saya nungsep, nungsep di situ saya jatuh sambil nangis saya. Iya. Lah terus nasi, ya udah adanya kan cuma nasi doang sama cabai bawang saya ulek, udah saya goreng. Terus anak saya nanyain, mama nggak masak Leng, repot. Padahal saya kagak punya duit. Karena tadi jamunya jatuh ya. Iya, jamunya jatuh tumpah, gelasnya pada pecah. Jakarta. Kalau bagi saya Jakarta itu sebuah kota yang saat ini dalam tanda kutip dimiliki oleh orang-orang yang memang mereka punya kekuasaan karena punya uang. Bahwa kami kaum miskin kota ini ada di antara mereka tapi tidak diakui. Tempat tinggal kami dianggapnya ilegal. Rumah kami dianggapnya kumuh, maka menurut pandangan pemerintah kami pantas untuk digusur. Ada yang nawarin kerjaan tapi suruh ngeluarin duit 4 juta. Terus saya nanya, itu saya ngeluarin duit 4 juta itu apa anakku kerja selamanya? Enggak, cuma dikontrak 6 bulan. Anakku kan tak suruh kerja tuh, maksud saya tak suruh bantuin saya. Iya. Lah malah dimintain duit suruh kerja, lah sekolah aja udah bayar. Kerja suruh bayar, lah terus saya gimana? Kami sadar kesejahteraan masih jauh dari harapan. Ketimpangan masih nyata dan keadilan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Namun, sebagai partai kelas pekerja, kami memilih untuk tidak menyerah. Kami memilih untuk tetap berdiri, berjalan, dan berjuang bersama rakyat. Partai kami, masa depanmu.